Shalom teman-teman PRBK semua. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau bersama-sama untuk beribadah PRBK online ini. Mari kita satukan hati kita mau angkat pujian kita, Ku Datang Ya Bapa.
Kebaktian PRBK pada kesempatan ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas sobat-sobat PRBK anugerah damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, masih semangat dong buat memuji nama Tuhan. Walaupun di tengah pandemi corona ini, kita mau semangat, tetap sama-sama mau berharap sama Tuhan. Kita mau sama-sama tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Yuk kita semangat, tepuk tangannya. Kaulah satu-satunya
lain. Amin. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau angkat pujian, kita mau berterima kasih sama Tuhan bahwa Tuhanlah yang mengasihi kita, Dia mencintai kita tanpa batas. Kita mau angkat pujian ini.
Mari Sobat PRBK, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dapat memuji Tuhan, terlebih mendengarkan akan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, terlebih kami dapat diperlengkapi, bahkan diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius, pasalnya yang ke-16, ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang mau menghidupi firman dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang kita akan belajar pada kesempatan ini adalah pengenalan akan Kristus. Nah, teman-teman, apakah kita sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus? Do you really know Him? Acap kali kita sebagai anak muda ketika kita dikasih pertanyaan ini, kita dengan mudah berkata, "Aku kenal siapa Yesus." Tetapi tidak sampai di sana teman-teman. Mengenal Yesus tidak hanya sekedar mengenal. Ada istilah mengatakan, "Kamu kenal nggak Presiden Indonesia?" "Oh saya kenal, siapa?" "Jokowi." Tapi apakah kita betul-betul mengenal dia, mengetahui dia secara lebih dalam? Nah, oleh karena itu pengenalan di sini teman-teman adalah pengenalan yang dalam tentang Yesus. Karena apa? Karena acap kali kita mengatakan saya mengenal Yesus, tetapi dalam perjalanan kehidupan rohani kita, kita tidak menunjukkan bahwa kita mengenal siapa Yesus. Bahkan di dalam kehidupan bangsa Israel juga sama. Bertahun-tahun mereka sejak diselamatkan dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Mereka mengenal siapa Allah itu. Mereka tahu siapa Allah itu. Tetapi dalam Hosea 4 ayat 6a, di sana firman Tuhan berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Teman-teman, di sini menunjukkan bahwa seringkali kita berkata aku mengenal, tetapi kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Allah. Sehingga pengenalan kita itu hanya sekedarnya. Nah, bagi Paulus teman-teman, di dalam Filipi pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8 dia berkata, "Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya." Jadi pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semuanya. Nah, persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal siapa Yesus itu secara lebih dalam? Nah, itu yang kita mau bahas pada kesempatan ini. Apa kunci teman-teman? What's the key to truly knowing Jesus Christ? Apa kuncinya teman-teman? Yang pertama adalah, ini penting, yaitu apa? Make a habit of spending some time with God. Buat sebuah kebiasaan atau bangun sebuah kebiasaan, yaitu apa? Memberikan waktu bersama dengan Tuhan. Ini penting. Yaitu dengan apa? Dengan kita berdoa, dengan kita saat teduh, dengan kita baca firman. Inilah menjadi salah satu kunci kita betul-betul mengenal siapa Tuhan. Ada sebuah istilah kalimat yang berkata demikian. We first make our habit, then our habit make us. Teman-teman, habit yang kita miliki itu sangat penting
Dan apa yang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu akan menentukan atau akan membentuk siapa kita. Nah, oleh karena itu dikatakan your habits determine your future. Kebiasaanmu akan menentukan masa depanmu. Nah, kalau teman-teman kita memiliki kebiasaan yaitu untuk memiliki waktu dengan Tuhan, maka saya yakin itu yang akan menuntun kita kepada rencana-rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Nah, persoalannya apakah kita sungguh mau membagikan waktu kita, menyisihkan waktu kita dengan baik bersama dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat perikop kita teman-teman, ada di sini ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid di dalam ayatnya yang ke-13, di sana Tuhan Yesus berkata, kata orang siapakah anak manusia itu? Dan lihat apa yang menjadi jawaban daripada orang-orang yang disampaikan oleh murid-murid. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Teman-teman, di sini kita melihat jawaban-jawaban ini sesungguhnya tidak tepat. Bahkan jauh daripada jawaban yang sebenarnya. Mengapa orang-orang ini tidak bisa memberikan jawaban yang tepat? Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Yesus dengan dalam. Mereka hanya tahu siapa Yesus itu. Oh, dia Yesus dari Nazaret. Oh, dia melakukan mujizat di sana. Oh, dia berkhotbah di sana. Tetapi mereka tidak betul-betul rindu untuk mengenal Yesus. Maka coba kita lihat jawaban-jawaban mereka. Mereka berkata, oh, dia itu Yohanes Pembaptis. Sebenarnya ini hanya apa? Dugaan-dugaan daripada orang-orang Israel pada waktu itu tentang siapa Yesus. Menduga-duga. Nah, banyak acap kali kita juga seperti itu loh. Bahwa kita menduga-duga siapa Tuhan itu. Oh, Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti ini. Oh, Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti ini. Dan ini sangat bahaya. Karena apa? Karena kalau itu ternyata tidak benar, itu bisa membuat iman kita goyah. Nah, oleh karena itu penting sekali kita mengenal dia lebih dalam. Bahkan ada dikatakan dia adalah Elia. Sebenarnya dikatakan Elia karena apa? Karena mereka pernah mendengarkan nubuatan yaitu dari Maleakhi 4 ayat 5 di mana di sana firman Tuhan berkata, "Aku akan mengutus Elia bagimu untuk membawa keselamatan." Nah, ini tafsiran mereka, oh dia adalah Elia. Dan yang ketiga ada yang berkata dialah Yeremia. Mereka berkata dia Yeremia adalah karena apa? Karena tindakan-tindakan yang Tuhan Yesus lakukan itu ada kemiripan dengan tindakan Yeremia atau Nabi Yeremia. Gimana waktu Nabi Yeremia melayani umat Israel, dia seringkali menangis, dia seringkali mengalami yang namanya kepiluan hati karena umat yang tidak mau bertobat. Nah, di sini kita melihat jawaban-jawaban mereka itu semuanya hanya dalam bentuk tafsiran, hanya dalam bentuk dugaan. Mereka tidak bisa memberikan jawaban yang tepat karena apa? Karena mereka tidak mengenal secara dalam siapa Yesus. Maka ingat kejadian kisah para rasul 9 ayat 5a. Di sana firman Tuhan berkata, Paulus ketika bertemu Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik berkata, siapakah engkau Tuhan? Ini kenapa Paulus berkata? Karena memang dia tidak mengenal siapa Tuhan itu. Nah, oleh karena itu, kunci pertama adalah miliki waktu dengan Tuhan. Sisihkan waktu yang terbaik dengan Tuhan. Hanya dengan itu baru kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Siapa Allah yang selama ini teman-teman sembah. Siapa Allah yang selama ini teman-teman selalu berdoa kepadanya. Sangat menyedihkan. Kalau kita berdoa kepada dia, kita selalu menyembah kepada dia, tetapi kita tidak mengenal siapa dia. Itu adalah sesuatu yang menurut saya sebuah kesia-siaan. Nah, pertanyaannya bagi teman-teman, apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus? Dan apakah engkau sudah menyisihkan waktumu untuk mengenal dia? Untuk bersekutu dengan dia? Untuk bertemu dengan dia? Nah, yang kedua teman-teman, bagaimana kita betul-betul mengenal Tuhan itu secara lebih mendalam? Yang kedua adalah
kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-16, di sana firman Tuhan berkata, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Teman-teman, kenapa murid-murid ini bisa menjawab dengan tepat siapa dia? Karena apa? Karena murid-murid ini sudah memberikan waktu mereka selama 3,5 tahun. Berjalan bersama dengan Yesus, kemana Yesus pergi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Mereka selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka selalu menyediakan waktu dengan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Mereka betul-betul mengenal siapa Yesus. Makanya mereka berkata yang diwakili oleh Petrus. Sekalipun Petrus yang menjawab, sebenarnya itu adalah jawaban mewakili para murid. Mereka mengetahui siapa Yesus itu. Dialah Sang Mesias. Nah, teman-teman, Ayub 42 ayat 5 sampai 6 pernah berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Teman-teman, pernyataan Ayub ini adalah pernyataan penyesalan. Karena sebelumnya Ayub sempat, ya dalam tanda kutip, dia marah sama Tuhan. Kenapa saya harus menderita seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Lebih baik saya tidak usah lahir kalau hidup saya harus seperti ini. Karena apa? Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia belum mengenal siapa Tuhan itu. Dia belum memahami siapa Tuhan yang dia ikuti dan sembah. Tapi ketika dalam ayat pasal 42 itu Tuhan menyatakan dirinya, akhirnya Ayub mengenal siapa Tuhan itu dengan secara langsung, maka dia berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam abu dan debu. Teman-teman, kenapa kita sering kali protes sama Tuhan? Ketika ada pergumulan, ada persoalan, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika kita ada di dalam keinginan mungkin untuk mendapatkan pasangan, dan kita berdoa, aku pinginnya pasangan yang kayak gini Tuhan. Ternyata gak dijawab-jawab oleh Tuhan. Atau ketika kita sudah memiliki pasangan, ternyata pasangan kita mungkin melakukan suatu perselingkuhan. Kenapa Tuhan? Teman-teman, jangan kita menyalahkan Tuhan. Atau jangan kita berkata, kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena apa? Karena kita belum mengenal siapa Tuhan. Sama dengan Ayub. Karena dia belum mengenal siapa Tuhan itu. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka apapun pergumulan, apapun tantangan dalam kehidupanmu, itu tidak akan pernah membuat imanmu goyah. Itu tidak akan pernah membuat engkau akhirnya berkata, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengerti saya. Karena apa? Karena kamu tahu sesungguhnya Tuhan itu selalu memberi yang terbaik dalam hidupmu. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku memberikan rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Nah, oleh karena itu teman-teman, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting melalui apa? Pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Apakah engkau sudah pernah mengalami Tuhan? Sebuah kalimat bijak berkata demikian, experiencing God personally empower us to trust and let go of doubt and insecurity. Teman-teman, artinya apa? Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dan akan menghalaukan segala keraguan dan ketidakamanan hati kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu kenallah Tuhan, sehingga engkau betul-betul mengalami siapa Tuhan itu. Dan ketika engkau mengalami Tuhan, maka engkau akan tahu bahwa Dialah Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami Tuhan, imanmu dan pengharapanmu pada Tuhan akan semakin bertumbuh, akan semakin dan semakin lebih lagi berharap kepada Tuhan. Dan ketika engkau punya pengalaman dengan Tuhan, maka rasa amanmu bukan lagi uang,
bukan lagi harta, tetapi Tuhan. Teman-teman, ini penting. Seringkali rasa aman kita taruh kepada harta, kita taruh kepada uang, kita taruh kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga ketika kita tidak punya uang, seringkali kita hanya takut, khawatir, aduh gimana ini, gimana itu. Seharusnya adalah kita taruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga rasa aman kita hanya di dalam Tuhan, bukan lagi kepada uang, bukan lagi kepada situasi, bukan lagi kepada pekerjaan kita, tapi kepada Tuhan, Sang Pemilik alam semesta, yang punya kuasa dan punya kedaulatan, dan yang mengatur segala isi dunia ini. Sebagai penutup teman-teman, saya mau mengisahkan bagaimana saya mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya. Sejak saya percaya sama Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu selalu semakin menguatkan saya. Saya berapa kali cerita teman-teman, ketika saya kuliah, saya kurang biaya, Tuhan selalu membuka jalan dengan ajaib. Dan pengalaman itu semakin menguatkan iman saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya. Bahkan ketika saya di dalam proses perjalanan kehidupan saya sampai saya menikah teman-teman. Teman-teman juga pernah dengar bagaimana saya menghadapi suatu persoalan di dalam dana. Tetapi apa? Ketika saya mengandalkan Tuhan, Tuhan kembali menunjukkan pertolongannya. Tuhan kembali menunjukkan kuasanya. Sehingga segala dana yang saya perlukan, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Pernikahan saya semua berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan memberikan berkat lebih. Ketika anak saya yang pertama lahir dan harus divonis sesar. Teman-teman, itu pergumulan karena apa? Biayanya sangat besar. Tapi saya kembali melihat ke belakang bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Tuhan adalah pembela saya. Pengalaman-pengalaman itu meneguhkan iman saya. Sehingga saya percaya bahwa dalam segala urusan biaya untuk operasi anak saya, Tuhan pasti akan turut campur. Dan betul, setelah operasi selesai, Tuhan menyelesaikan semua biaya. Teman-teman, pengalaman-pengalaman itulah yang membuat iman saya semakin kuat dan tangguh. Sehingga apa? Rasa aman saya bukan lagi dengan saya sudah punya rekening, banyak uang di rekening saya. Saya sudah punya investasi untuk nanti ke depan. Bukan itu lagi rasa aman saya. Tapi rasa aman saya adalah saya punya Tuhan yang sangat mengasihi saya. Tuhan yang selalu membela dan Tuhan yang selalu di pihak saya. Maka kenalilah Tuhan dengan berikan waktumu untuk selalu bersekutu dengannya, baik melalui saat teduhmu, doamu, bahkan dalam kegiatan-kegiatan rohani. Dan yang kedua adalah alami Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu yang akan menjadi kekuatan imanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada sore malam hari ini. Engkau berkenan Tuhan memberkati kami melalui firman. Ampuni kami Tuhan jikalau kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan belum sungguh-sungguh mengenal Engkau. Sehingga seringkali betapa mudah kami akhirnya protes kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, atau bahkan kami meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi terlibat di dalam hal-hal rohani karena kami tidak mengenal Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan sebagai anak-anak muda, supaya kami mau membangun kehidupan kami Tuhan dengan apa? Dengan menyisihkan waktu kami untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bersapa dengan Tuhan. Dalam sapaan-sapaan kami, itu akan semakin membangun iman kami mengenal Engkau. Dan yang terlebih dari itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengalami Tuhan di dalam persoalan kehidupan kami, dalam apapun yang kami lalui, kami mengalami jamahan Tuhan di sana. Kami mengalami pertolongan Tuhan di sana. Sehingga itulah yang semakin menguatkan iman kami, meneguhkan kami, dan membuat kami tidak pernah menyerah dan kalah ketika menghadapi persoalan-persoalan di hadapan kami di masa mendatang. Berkati seluruh anak-anak PRBK Tuhan, supaya mereka juga menjadi anak-anak muda yang tangguh di dalam Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Gimana teman-teman setelah mendengarkan firman Tuhan terberkati ya pastinya dong. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Bang Sitor yang sudah menyampaikan firman. Biarlah firman ini bisa memberkati kita, menguatkan kita di kehidupan kita sehari-hari. Ini juga ada pengumuman juga, jangan lupa ya teman-teman, setiap hari Sabtu kita ada PRBK di Zoom jam 6. Kita tunggu kehadiran kalian ya tiap hari Sabtu ya. Jangan lupa. Sekarang kita mau berikan persembahan, yuk kita sama-sama kita mau doa buat persembahan kita ini. Mari kita berdoa, kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ya Tuhan beribadah online ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Biarlah biarlah dengan ibadah ini kita mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami semakin dikuatkan lagi ya Tuhan, diteguhkan lagi ya Tuhan. Dan sebentar kami juga Tuhan Yesus mau memberikan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri akan kebaktian kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin akan kebaktian online perdana kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan izinkan sehingga kami dapat melayani Tuhan melalui online ini. Terlebih Tuhan memberkati setiap anak-anak pemuda remaja yang sudah menontonnya. Tuhan juga kiranya meneguhkan iman mereka. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan anak-anak kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menjaga, melindungi, menghalaukan dari segala virus corona ini, memberkati pekerjaan mereka, memberkati segala studi mereka, bahkan memberkati juga Tuhan segala apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin hari-hari ini sedang sakit. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memulihkan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kesembuhan sempurna terjadi. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk setiap kegiatan-kegiatan kami Tuhan, secara khusus untuk PRBK. Tuhan juga menolong, baik Zoom yang sudah kami lakukan setiap Sabtu. Tuhan juga menggerakkan seluruh anak-anak pemuda remaja untuk dapat aktif bersama-sama membangun akan hubungan dengan Tuhan, membiasakan kebiasaan yang baik, yaitu kami membangun akan persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berdiri dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih.